bentuknya kayak gini atau berupa banner ataupun kayak yang di kayu kayak gitu ya. Yang penting isinya itu ada bimbingan. Nah di sini Teteh bawa yang namanya papan bimbingan gaya belajar. Sebelumnya kalian tahu gak sih gaya belajar itu kayak gimana? Ada yang tahu? Di sini ada 3 gaya belajar, yaitu ada yang pertama yang namanya visual, ada yang namanya auditory, ada yang namanya kinestetik. Nah, gaya belajar ini fungsinya sebagai kita untuk mengetahui gaya belajar apa yang bisa kita miliki. Misalnya kan kalau belajar ada orang yang udah lihat tulisan dia bisa, tapi dia lihat tulisan nih, tapi dia bisa kalau materinya. Ada yang bisa pakai lagu kayak gitu ya. Jadi macam-macam. Langsung aja di sini ada yang pertama namanya gaya belajar visual. Kalau misalkan gaya belajar visual itu, contohnya kayak si gaya visual itu dia mendapatkan petunjuk untuk melakukan sesuatu. Biasanya akan melihat teman-teman lainnya baru kemudian dia sendiri. Jadi kalau misalkan si visual itu dia kan kontaknya melalui mata. Jadi kalau misalkan dikasih materi sama gurunya, dia gak ngerti, dia lihat dulu temannya. Oh gitu caranya. Oh berarti aku lanjutin. Nah itu namanya gaya visual. Ada lagi di sini cenderung melihat sikap gerakan bibir guru saat sedang mengajar. Ada yang lewat suara tapi nggak masuk ke otak. Ada yang ngomong nggak masuk ke otak. Jadi kadang dia lihat gerakan bibirnya. Ada yang suka lihat bibir gurunya nggak kalau dia ngomong? Ya kayak gitu kan. Jadi kayak merhatiin aja dia ngomong apa gitu. Nah di sini itu ada rekomendasi belajar. Kalau misalkan dia orangnya visual, dia nggak bisa dipaksa buat ngedenger lagu karena dia belajarnya itu bisa baca buku atau melalui mata. Kayak ngeliat gaya belajar itu kayak gimana gitu. Jadi kayak misalkan kita itu cari sumber belajar lain selain buku. Misalnya ada film pengetahuan. Kalau misalkan guru udah ngejelasin kita nggak masuk, kita bisa lihat YouTube. Tadi belajarnya tentang apa sih gitu. Misalkan mengenal lingkungan belajar. Nah, guru udah ngejelasin ini, tapi kalian nggak masuk, kalian bisa lihat di YouTube. Oh, jadi kalau di YouTube kan kalian sendiri, bisa aja kalian paham. Kalau misalkan di kelas, bisa aja kalian nggak paham karena rame, ada yang ngobrol, ada yang nyanyi gitu kan. Terus ada lagi di sini gunakan mind map atau peta pikiran supaya sambil nyatet kamu juga bisa mengimajinasi apa yang dicatat. Jadi kayak misalkan guru lagi ngejelasin, kalau misalkan kayak pembuatan pelangi deh, kan misalnya ada dari hujan, ada air kan ada pembiasan cahaya. Nah kalau misalkan dijelasin kayak gitu kan kita gak ngerti. Nah kadang jadi kayak di film Upin Ipin tau gak sih, kayak di papan tulisnya ada gambaran imajinasi kayak gitu kan. Nah kalau misalkan dijelasin gak bisa, kita boleh berimajinasi. Nah kemudian ada lagi, coba atur jadwal belajar kamu dengan baik dan rapi di buku. Catatan akan ditempel di tembok juga, boleh tidak? Jadi kayak misalkan kadang ada guru yang belajar cuma ngejelasin, tapi kalau ngejelasin kadang kita nggak paham, boleh sambil kita tulis, ditempel di bukunya. Boleh kayak direka-reka aja tulisannya biar kita suka bacanya gitu ya. Terus ada lagi di sini dia sebut catatan kamu dengan gambar yang ada kaitannya sama materi pelajaran yang kamu tulis. Nah kayak gitu aja. Kemudian ada yang kedua namanya gaya belajar auditory. Kalau gaya belajar auditory itu dia nggak suka baca, sukanya kayak denger musik. Jadi kalau misalkan guru ngomong itu bisa masuk karena melalui telinga. Kalau misalkan yang pertama dia belajarnya pakai mata. Kalau misalkan yang kedua auditory dia penggunanya lebih pakai telinga. Terus di sini senang berdiskusi dengan orang lain. Berarti kayak kalau misalkan lagi belajar dia gak paham itu maksudnya apa sih. Nanti kadang nanya ke temannya lagi, diskusi bareng kayak gitu. Terus ada lagi mudah menguasai konten iklan lagu di televisi, HP atau radio. Kan suka lihat TikTok, suka tahu gerakan-gerakan kayak gitu kan. Itu kan lebih gampang sama kita buat didengar kayak gitu. Terus ada lagi mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas. Nah, kalau misalkan dia auditori juga, kalau guru ngejelasin dia suka langsung, oh iya kata ibu kan gini. Berarti kan kalau Tata dia kan ngedengerin apa yang guru ngomong kan. Terus di sini kayak rekomendasi belajarnya itu saat membaca tulisan gak usah malu untuk bersuara. Kadang kita kalau misalkan lagi baca pelan-pelan aja gini. Gitu kan. Kadang gak kedengeran kalau gak baca dalam hati. Kalau misalkan gaya belajar kamu auditori, gak usah pedulin yang lain baca aja gencet, yang penting kamu hafal gitu kan. Ada lagi yang kedua, hafalin pelajaran dengan mengubah lirik lagu jadi materi pelajaran. Kadang kan
belajar nulis. Kalau nulis kan itu udah biasa, cuma ngedengerin itu udah biasa. Kalau kalian udah masuk pelajarannya, sama kalian ganti deh pakai lirik lagu. Lagu apa yang kalian suka, itu ganti liriknya pakai pelajaran. Kayak misalkan apa ya? Pengukuran, kayak misalkan KM kayak gitu. Apa urutannya? Yang pertama KM, yang kedua HM, yang kayak gitu kan? Dam kayak gitu kan? Nah, kalau misalkan kayak gitu kan lupa. Kalau misalkan pakai lirik lagu, dia ada lagunya kayak gini. Apa ya? Kilo deko, kilo hektar, apa sih? Kilo hektar, dekameter. Iya, oh gitu kan. Selanjutnya lagi desi, senti, milimeter. Iya, oh. Jadi kita ingat nih urutannya dari atas sampai bawah. Kita tinggal ngapalin lagunya aja. Jadi kita ingat. Kalau misalkan auditori kayak gitu ya. Jadi kita tinggal ngubah aja deh. Kalau enggak kita cari aja pembelajarannya tadi, belajar tentang ini, coba aja ini TikTok. Kalau nggak di YouTube pakai lirik lagu. Biasanya kan suka ada orang yang bikin kayak gitu ya. Terus ada lagi kalau bosan baca buku pelajaran, coba cari teman diskusi. Hampir sama tadi kayak ini. Yang penting ada buat teman ngobrol. Oke sekarang. Sekarang kita selanjutnya lagi yang ketiga. Lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan. Dia kalau diomongin dia bisa, pengennya dilakuin. Kayak misalkan pelajaran matematika. Ada yang melihat dulu contohnya, oh gitu ya aku paham. Ada yang dengar aja, habis kita ibu habis ditambah berarti harus dibagi. Ada yang kayak gitu. Kalau misalkan si estetik, dia harus sambil ditulis. Langsung dicontohin sama dia sendiri sambil ikutin. Nah kayak gitu kalau kinestetik. Kemudian ada menyukai permainan atau aktivitas fisik. Kayak lebih suka main bola kayak gitu ya. Kan cowok mah di kelas juga kadang main bola ya. Ribet sendiri tuh ya. Terus di sini ada sulit berdiam diri, selalu ingin bergerak. Gak bisa diem, mantapnya ingin dulu. Terus di sini ada lagi suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Jadi itu lebih suka kayak ada buktinya, kayak ada bentuknya. Kayak misalkan, kamu tahu gak papan tulis? Itu kan cuma ucapan, dia nggak bakal tahu. Kalau misalkan dikasih ini papan tulis, nah itu baru dia bisa masuk. Kalau kita seperti ini. Di sini rekomendasi belajarnya itu supaya kita fokus, supaya fokus dari untuk menunjuk apa yang kamu baca. Jadi kalau mau baca gini nih, tunjuk, gitu. Ya, dijari dulu aja. Yang penting dia masuk otak. Jadi kan makanya orang itu belajar kalau dia nggak masuk, oh berarti dia belajarnya udah gitu. Gimana nih dia caranya, gitu kan? Ada banyak. Terus ini ada lagi, jika suka olahraga maka kembangkanlah belajar sambil olahraga. Kan ada yang kalau di gym ada yang tempat lari gitu ya. Baca aja sambil buku sambil lari-lari begini, gitu boleh. Terus ada lagi, cobalah menghafal materi pelajaran maupun rumus sambil jalan-jalan di dalam rumah. Sambil jalan aja di ngapain, mau ngapalin pidato ngapain apa sambil jalan aja begini. Jangan diem, kalau diem dia nggak bisa diem tadi. Ada lagi nih, praktekkan apa yang telah kamu pelajari. Jadi kayak guru udah ngejelasin, kamu praktekin di depan boleh. Jadi kamu berpura-pura aja jadi guru di depan, yang penting kamu bisa. Coba, teman-teman lebih gaya belajarnya apa? Kamu lebih sukanya apa? Kalau belajar, lebih gampang ingatnya kayak gimana? Lebih suka baca buku, lebih suka ngedengerin? Mau ngedengerin berarti dia kayaknya ayo dengerin. Kalau kamu? Oh, sama ngedengerin. Banyaknya yang suka ngedengerin ya? Ya, pakai lagu kayak gitu ya. Oke, supaya gak suntuk, teman-teman boleh bikin dulu. Jadi ikutan buka lirik ya. Baik lagi ya. Ada pada pakai? Pakai tas tadi meja. Atau meja pakai? Meja kalau ada. Aisyah boleh main lagi? Boleh. Kita pakai. Oke, jadi kita tinggal dulu. Kalau misalkan saya bilang buat di bagian tepuk tangan. Kalau bu, kalian tepuk meja. Bu. Mana tadi bilang kan kalau berarti diambil handphone. Rebutan ya handphonenya ya. Hati-hati apa yang sampai tadi depannya. Ada bi. Jangan rebutan. Jangan rebutan aja. Oke siap. Kelas. Kelas.
Iya, orang banyak bener. Sini aja tuh susah. Ya, itu jadi biar lu banyak di sana. Ya, itu. Oke. 2, 3. Klap. Klap. Boom. Lagi 1, 2, 3. Klap. Klap. Boom. Klap. Klap. Boom. 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 Sampai. Tapi dia salah ya? Ya, bagi dua salah. Bukan ngelakuin lagi. 2, 3. Boom. Boom. Klap. Boom. Klap. Klap. Boom. Boom. Klap. Oke, berarti yang menang lagi. Oke, kembali. Sekarang Teteh pengen dibagi 3 kelompok. 3 kelompok. Terserah siapa aja di sini 3, di sini sama di sini. Tadi ikut mana aja nih? Tadi yang pegang satu kelompok pegang satu pen. Jadi kalian udah ngerti kan kayak belajarnya bedanya gimana? Ya, kalau misalkan visual dia pakai kelihatan, berarti boleh kayak nonton film atau baca buku. Kalau misalkan auditory berarti melalui pendengaran. Kalau misalkan kinestetik berarti dia orangnya suka gerak melakukan experience. Ya, gak bisa diam kayak gitu loh. Pentingnya jadi salah aja. Ini aja, nggak duduk nggak apa-apa, nimbrung. Cari ininya. Kalau misalkan yang di ujung, kita cari yang gaya belajarnya visual. Yang ini gaya belajarnya auditory, yang ini gaya belajarnya kinestetik. Ya. Kalau yang tengah carinya gaya belajar auditory, yang ini kinestetik, yang ini visual carinya. Oke. Boleh diisi sekarang. Nah, kurang. Nah. Berarti kalau misalkan kalian kan ada yang ragu berarti ada yang ragu kan? Ini kayaknya bukan visual nih, gitu kan? Kayaknya ini auditory. Tapi kalau misalkan iya kayak misalkan auditory, cuman auditory dia kan lebih tahu memberitahu secara lisan, berarti melalui telinga. Terus di sini mencoba memberitahu dengan isyarat. Berarti kalau isyarat kan dia pakai gerakan. Jadi sesuatu yang pakai gerakan itu namanya kinestetik. Nah, gitu. Jadi kalau misalkannya A itu jawabannya visual. Kalau misalkan yang B jawabannya auditory. Kalau yang pakai itu namanya kinestetik. Ya gitu. Jadi kadang satu orang itu gaya belajarnya beda-beda. Bukan satu orang satu gaya belajar. Kadang kita lebih suka kayak semua kali ya.
depan, kita kan kayak ini males bacanya pada dempet semua. Kalau misalkan di buku pada dempet semua tuh ya. Kalau misalkan orang visual atau orang visual bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan si orang kinestetik dia bisa kayak yang di sini A, B-nya di sini aja, C-nya di sini. Jadi kayak ada ragam. Estetik. Iya, jadi kayak estetikan kayak gitu ya. Oke. Coba siapa yang berani ke depan? Sini aku maju. Ayo, ada Hasuki. Kenalan dulu. Iya, kenalan dulu biar teman-temannya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit sombong ya. Bisa dibilang saya ini sedikit berprestasi dibanding yang lainnya. Terus masih banyak nih pas perpisahan kenaikan kelas tahun kemarin. Banyak ibu-ibu yang nanya, "Bi, belajarnya gimana sih kok bisa pintar banget?" Nah, saya bilang di situ ke ibu-ibunya, kalau SD itu tipe belajarnya ya kinestetik, dimana kalau belajar itu lebih suka praktek daripada teori, karena menurut Hasbi praktek itu lebih cepat masuk ke otak dibandingkan harus menghafal ataupun membaca dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya setiap orang punya gaya belajar yang beda-beda, boleh satu, boleh dua, tergantung gimana kita bisa menguasai materi tersebut. Oke, mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.